Halo Gelovers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Ganapat. Film yang dirilis tahun 2023 ini dibintangi oleh Tiger Shroff dan Kriti Senon. Ganapat berkisah tentang pemuda miskin yang bangkit dari kematian dan berhasil membela kaumnya untuk menghancurkan tembok pembatas yang dibangun oleh para penguasa kaya. Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film keren India lainnya. Spesial di channel Trending Gelo. Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ketik HP. Di masa depan, tepatnya di tahun 2070, terjadi perang dahsyat yang menyebabkan berbagai kota di belahan dunia hancur berantakan. Suku bangsa distopia mulai terpuruk dalam kemiskinan. Mereka hidup untuk menunggu mati karena kelaparan selalu menghantui. Ada kelompok orang-orang kaya yang membangun kota sendiri. Mereka membuat tembok pemisah yang begitu tinggi antara si kaya dan si miskin. Orang-orang miskin ditindas dan dianiaya. Mereka dijadikan budak bagi si kaya. Demi mendapatkan makanan, orang-orang miskin rela saling bunuh. Hingga suatu hari, Maharishi Dalapati ingin menghentikan perkelahian antara orang-orang miskin. Dia menciptakan sebuah arena pertarungan. Di tempat itu, orang-orang miskin saling mengadu kekuatan. Arena pertarungan ini sengaja diciptakan untuk menghidupkan kembali mimpi dan harapan orang-orang miskin yang terbuang. Maharishi Dalapati yakin suatu hari nanti akan muncul seorang pemimpin yang tangguh bagi orang-orang miskin. Pemimpin yang mampu mengobarkan semangat mereka untuk bangkit dari keterpurukan dan menentang penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Pemimpin ini akan dikenal dengan sebutan Ganapat. Apa yang dilakukan oleh Maharishi Dalapati ternyata diketahui oleh pimpinan tertinggi kelompok orang kaya yang bernama Dalini. Dalini kemudian menghancurkan semua arena pertarungan orang miskin. Dia mengubah makna dari arena pertarungan tersebut. Awalnya, arena itu digunakan untuk mencari pemimpin bagi kaum miskin. Tetapi sekarang, semua berubah fungsi menjadi ladang bisnis. Para petarung akan diadu dan orang-orang berhak memasang taruhan terhadap mereka. Seorang pemuda bernama Gudu terbangun. Pemuda kaya yang satu ini baru saja menghabiskan malam bersama 12 wanita liar. Gudu memang playboy sejati. Baginya, 100 perempuan tidak akan pernah cukup. Gudu bekerja untuk seorang pria yang bernama John. John tidak bisa bicara karena pita suaranya rusak. Dia hanya bisa menggunakan bahasa isyarat. Kerjaan Gudu sederhana. Sebelum John memasang taruhan, Gudu akan menganalisis kemampuan setiap petarung. Dia tahu benar siapa yang berpotensi untuk menang. Gudu sangat profesional dalam pekerjaannya ini. Semua petarung yang dipilih oleh Gudu selalu keluar sebagai pemenang. Hal ini membuat John semakin kaya. John sendiri punya bos besar yang bernama Dalini. Dia menyerahkan setengah dari uang taruhan tersebut kepada bosnya itu. Meskipun demikian, John tidak pernah bertemu langsung dengan Dalini, si pemimpin tertinggi orang kaya tersebut. Dia hanya menitipkan uangnya melalui orang kepercayaan Dalini yang bernama Saina. Arena pertarungan itu sendiri terdiri dari dua jenis. Ada arena orang miskin dan ada juga arena orang kaya. Pemenang di arena orang miskin akan dibawa ke arena orang kaya. Di sana mereka kembali diadu dan tentu saja di arena orang kaya tersebut jumlah taruhannya semakin menggila. Dalam sebuah pertarungan, petarung pilihan John ternyata hampir kalah. Di saat itulah, Gudu ternyata bermain curang. Dia mendekati petarung dan mengancamnya. Jika petarung miskin itu menang, maka Gudu akan menghabisi keluarganya. Dan pada akhirnya, petarung itu terpaksa mengalah dan John kembali memenangkan taruhan. Gudu sebenarnya dilahirkan di keluarga miskin. Dia ditemukan oleh asisten John yang bernama Kaizat. Kaizat menyayangi Gudu seperti anaknya sendiri. Dia kemudian memperkenalkan Gudu kepada John sebagai seorang penasehat taruhan karena Gudu sangat ahli dalam memilih petarung yang bisa keluar sebagai pemenang.
Sejak bekerja sama dengan Gudu, John semakin kaya raya dan Gudu kemudian menjadi anak buah kesayangan John. Suatu malam, kekasih John yang bernama Dimple nekat ingin bercumbu dengan Gudu. Dia sangat mengagumi Gudu dan memaksanya untuk bercinta di dalam mobil. Tindakan asusila mereka ternyata diketahui oleh John dan pria itu tidak bisa mengampuni keduanya. John kemudian mengubur mereka hidup-hidup. Dia memerintahkan Kaizad untuk melakukan itu. Kaizad merasa terpukul dengan kematian Gudu. Dia mendatangi makamnya dan memberikan sekuntum bunga mawar merah. Ketika Kaizad pergi, hujan mulai turun dan petir menggelegar. Berkat kekuatan Dewa Ganesha, Gudu diberikan sebuah keajaiban. Dia bangkit dari kuburnya karena Gudu ditakdirkan untuk menjadi seorang pahlawan bangsa distopia. Gudu datang menemui ayah angkatnya Kaizad. Dia diserang oleh anak buah John, tetapi Gudu bisa mengalahkan mereka semua. Kaizad terkejut ketika melihat Gudu ternyata masih hidup, padahal dia sudah dikuburkan hidup-hidup. Kaizad kemudian teringat akan ramalan Maharishi Dalapati. Jangan-jangan Gudu adalah Ganapat. Kaizad kemudian memerintahkan Gudu untuk pergi ke dunia orang-orang miskin. Dia harus mencari pria yang bernama Siwa, karena Kaizad yakin jika Gudu adalah seorang Ganapat. Gudu tidak tahu apa itu Ganapat dan kenapa dia harus mencari Siwa. Dia bertanya kepada Kaizad, tetapi Kaizad tidak punya waktu untuk menjelaskan semuanya. Gudu terpaksa pergi meninggalkan tempat itu. Dia sebenarnya ingin bertahan hidup di kota orang kaya, tetapi Gudu takut John akan membunuhnya. Karena itulah pemuda yang satu ini terpaksa pergi ke dunia orang miskin. Dia bertanya kepada beberapa pemuda tentang seseorang yang bernama Siwa. Orang itu bilang mereka tidak kenal Siwa. Nah, ketika Gudu pergi, orang-orang ini ternyata menyalakan radio, kemudian menghubungi seorang wanita. Gudu kelaparan dan dia makan di restoran oriental. Setelah makan, Gudu disuguhkan bil tagihan, tetapi dia tidak mau membayar. Pemilik rumah makan tidak terima. Dia dan anak buahnya kemudian menyerang Gudu. Di saat itulah seorang wanita muncul. Wanita ini bernama Jasi dan dia kemudian bertanya, siapa yang mencari Siwa? Gudu mengangkat tangannya. Jasi kemudian membayarkan tagihan Gudu, tetapi pemilik rumah makan justru ngelunjak. Mereka tergoda akan kecantikan Jasi dan meminta wanita itu untuk tinggal di sana sebagai pelayan mereka. Jasi tidak terima dilecehkan demikian. Dia kemudian mengajarkan mereka arti sopan santun dan tata krama terhadap seorang wanita. Jasi membawa Gudu pergi dari tempat itu dengan mengendarai motor. Dia membawanya ke suatu tempat persembunyian Siwa. Sebelum tiba di tempat yang dituju, Jasi terlebih dahulu bertanya kepada Gudu kenapa dia mencari Siwa. Gudu menjelaskan bahwa dia dikirim oleh Kaizad untuk mencari Siwa karena Gudu adalah Ganapat. Setelah mendengar nama Ganapat, Jasi segera membawa Gudu bertemu dengan pria tua yang bernama Siwa. Siwa ternyata bermata buta. Dia adalah pemimpin orang-orang miskin bangsa distopia. Ketika bertemu Siwa, Gudu menceritakan semuanya tentang siapa dirinya dan kenapa dia bisa diusir dari kota orang-orang kaya. Gudu juga menyebutkan tentang ayah angkatnya yang bernama Kaizad. Dia sempat bertanya kepada Kaizad kenapa dirinya disebut sebagai Ganapat. Siwa kemudian menjelaskan bahwa Ganapat adalah cucu dari Maharishi Dalapati dan dia diramalkan menjadi sosok yang akan membebaskan warga miskin di kota itu. Sikap Gudu ternyata tidak disukai oleh Siwa. Pemuda yang satu ini ternyata kurang sopan dan dia juga terlihat bodoh. Siwa tidak yakin jika dia adalah Ganapat seperti yang diramalkan oleh Maharishi Dalapati. Jasi berusaha meyakinkan Siwa jika Gudu adalah seorang Ganapat. Mereka hanya perlu melatihnya dan memberikannya kesempatan untuk berubah. Nah, setelah dibujuk oleh Jasi, Siwa pada akhirnya membiarkan Gudu bergabung dengan komunitas mereka. Siwa dan Jasi juga melatih Gudu supaya pemuda itu siap menjadi seorang Ganapat. Tetapi Gudu tidak berlatih dengan serius. Gudu senang tinggal di tempat itu karena dia naksir Jasi dan dia selalu menggodanya. Perlahan Jasi juga jatuh cinta kepada Gudu. Nah, suatu hari Jasi bercerita bahwa ibunya diculik oleh orang-orang kota dan sampai saat ini ibunya tidak pernah kembali. Jasi berharap suatu hari nanti dia bisa bertemu dengan ibunya. Dia bahkan bermimpi agar tembok pemisah antara si kaya dan si miskin dihancurkan oleh Ganapat. Jasi membawa Gudu ke suatu tempat yang jauh dari keramaian.
Di sana, mereka menyepi berdua, tetapi seketika muncul sekelompok preman. Mereka menculik Jacy dan Gudu berusaha melawannya. Tetapi, dia tidak mampu menyaingi kekuatan preman yang bernama Tabai. Gudu pulang ke rumah dan dia melapor kepada Siwa. Dia minta bantuan agar Siwa menolong Jacy, tetapi Siwa justru menjawab, "Jika kau ingin Jacy kembali, kau harus mengambilnya dengan tanganmu sendiri. Di sini hanya orang-orang kuat yang berkuasa. Orang lemah sepertimu tidak layak memiliki Jacy." Ucapan Siwa seperti tamparan buat Gudu. Dia kemudian termotivasi untuk serius latihan. Nah, sejak hari itu, Jacy bangun lebih awal dan dia selalu bersemangat untuk berlatih. Gudu berlatih banyak hal dari Siwa gurunya. Dia dilatih tentang kekuatan, keseimbangan, kelenturan, ketangkasan, refleks, dan teknik bela diri. Setelah menyelesaikan serangkaian latihan dari gurunya, Gudu sudah siap untuk terjun ke arena dan mengalahkan Tabai. Sebelum terjun ke sana, Siwa memberikan satu ujian terakhir kepada Gudu. Dia dibawa ke rumah makan oriental dan seperti biasa, Gudu tidak membayar. Pemuda itu mengoyak bil tagihan dan kembali dia diserang oleh beberapa pemuda yang ada di rumah makan tersebut. Nah, jika di pertarungan sebelumnya dia kalah, maka di kesempatan kali ini, Gudu bisa mengalahkan semua lawannya dengan begitu mudah. Gudu datang ke arena pertarungan. Di sana dia menantang Tabai untuk berduel. Duel itu pun diterima Tabai dengan penuh semangat. Ternyata kasus penculikan Jacy hanyalah settingan semata. Jacy sengaja membuat drama penculikan supaya Gudu mau berlatih bersungguh-sungguh karena Jacy tahu jika Gudu mencintai dirinya dan dia pasti akan menyelamatkan kekasihnya itu. Gudu kemudian bertarung dengan Tabai dan dia mengalahkannya dengan mudah. Ketika melihat cara bertarung Gudu, Jacy semakin yakin jika pemuda itu adalah Ganapat, seperti yang diramalkan oleh Maharishi Dalapati. Jacy berbisik kepada Siwa dan berkata, "Ini adalah saat yang tepat untuk memberitahu Gudu bahwa dia adalah anakmu." Siwa hanya terdiam. Dia sebenarnya ingin mengatakan itu, tetapi Siwa tidak tahu harus memulai dari mana. Dan dia juga tidak bisa mengatakan bahwa ibu Gudu tewas dibunuh oleh para penjahat dari kota tersebut. Belum sempat Siwa mengatakan semua itu, Gudu terlebih dahulu didatangi oleh John. Ternyata John menonton pertarungan Gudu dari kejauhan dan dia tertarik untuk membawa Gudu kembali sebagai asisten dan penasihatnya. Tawaran John diterima oleh Gudu. Setelah itu, Gudu tampak terpukul karena anak buah John mengatakan bahwa Caesar sudah tewas terbunuh. John sengaja membunuh Caesar karena dianggap tidak becus ketika menguburkan Gudu, yang membuat Gudu masih bisa bangkit dari kematian. Meskipun demikian, Gudu tetap berpihak kepada John dengan alasan jika dia tidak mau hidup miskin. Gudu mengaku jika dirinya menikmati hidup bersama John yang penuh dengan pesta pora dan bergelimang harta. Gudu tidak ingin berada di tempat kumuh bersama kaum miskin seperti Siwa dan Jacy. Dia bahkan menawarkan dirinya untuk menjadi petarung karena saat ini Gudu telah menjelma menjadi sosok yang sangat tangguh setelah dilatih oleh Siwa. Gudu kembali ke kediaman Siwa. Dia menawarkan Siwa, Jacy, dan juga teman Jacy yang bernama Afran agar pindah ke kota, tetapi Siwa tidak mau. Dia tidak menginginkan harta dan kemewahan, hanya ingin meruntuhkan tembok pemisah antara si kaya dan si miskin dan memberikan keadilan untuk orang-orang miskin yang selalu ditindas oleh orang-orang kaya. Terlebih lagi, Siwa menolak tawaran Gudu karena dia membenci seorang pengkhianat seperti Gudu. Merasa sakit hati dikhianati, Siwa kemudian menyerang putra kandungnya itu. Dia dibantu oleh Jacy dan Afran, tetapi mereka tidak pernah bisa mengalahkan Gudu. Jacy dan Siwa dikalahkan oleh Gudu. Setelah itu, Gudu meninggalkan mereka. Jacy percaya jika Gudu pasti bisa berubah suatu hari nanti karena dia yakin dengan kekuatan cinta Gudu kepada dirinya.
Supaya bisa mengembalikan Gudu menjadi orang baik yang siap membela kaum miskin, Jasi harus memberitahu fakta bahwa Gudu adalah anak kandung Siwa. Jasi kemudian berangkat ke kota dengan ditemani oleh temannya Afran. Mereka melompati tembok menggunakan sepeda motor. Ketika masuk ke dalam, Jasi diserang oleh pesawat yang menjaga tembok itu. Jasi melarikan diri ke dalam terowongan dan kendaraan mereka tertembak. Dalam insiden itu, Afran tewas, namun Jasi berhasil kabur dan bertemu dengan Gudu. Jasi berusaha meyakinkan kekasihnya itu bahwa dia sangat mencintai Gudu. Namun Gudu seakan tidak peduli. Jasi meminta kepada Gudu agar mereka bisa berbicara empat mata. Tetapi kembali Gudu menolak Jasi. Sebenarnya Jasi ingin mengatakan bahwa Siwa adalah ayah kandung Gudu, tetapi dia tidak punya kesempatan karena Jasi tidak mau membuka rahasia itu di depan semua orang. Dia takut nyawa Siwa dalam bahaya jika orang-orang tahu bahwa Siwa adalah ayah Gudu. Setelah itu, Jasi dibius dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Sementara itu dalam sebuah pertarungan, Gudu harus berhadapan dengan lawan yang sangat tangguh. Lawan yang satu ini sulit untuk dikalahkan. Gudu beberapa kali terpojok. Seketika, Gudu teringat akan pesan gurunya Siwa untuk memenangkan pertarungan. Seseorang harus mengikuti irama hati dan jangan terjerumus dalam irama permainan lawan. Nah, setelah mengingat pesan itu, Gudu bertarung lebih tenang di babak selanjutnya. Dia bahkan sangat menikmati pertarungan itu dengan menirukan gaya seolah-olah seperti orang yang sedang menari. Gudu menjadi sulit terbaca dan gerakannya sangat lentur. Setelah memenangkan pertarungan itu, Gudu akan kembali dipertemukan dengan petarung selanjutnya. Kali ini, dia berhadapan dengan manusia kera. Petarung yang satu ini dijuluki manusia kera karena gaya tarungnya mirip dengan kera. Gudu kembali berhasil keluar sebagai pemenang. Hal ini membuat namanya semakin populer di dunia taruhan. Setelah itu, Gudu menemui Jasi di penjara. Dia ternyata membebaskan wanita itu. Gudu masih sempat menggoda Jasi dengan mengatakan bahwa dia sangat mencintainya. Jasi hanya terdiam. Dia kemudian dibebaskan dan kembali ke tempat asalnya. Gudu berhadapan dengan petarung terakhir, yaitu Bloodbath. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Sebelum bertarung, dia meminta John agar mengundang semua orang miskin supaya ikut bertaruh. Orang-orang miskin akan memilih Gudu dan di saat itulah Gudu mengalah. Dengan demikian, John bisa mendapatkan keuntungan 3 kali lipat dari keuntungan biasanya. John agak sedikit ragu. Bagaimana bisa orang-orang miskin bertaruh sementara mereka tidak punya apapun? Di saat itulah Gudu kemudian berkata, orang-orang miskin pasti akan bertaruh. Mereka akan memberikan semua yang mereka miliki karena hanya inilah satu-satunya cara untuk mengubah nasib mereka. John tergiur dengan tawaran Gudu. Dia sudah membayangkan uang yang banyak dengan kemenangan 3 kali lipat. Alhasil, pertarungan Gudu melawan Bloodbath terbuka untuk semua kalangan, baik dari kalangan orang kaya maupun orang miskin. I will eat you today. And Bloodbath begins! Pertarungan bersejarah terjadi antara Gudu dengan petarung terkuat yaitu Bloodbath. Pertarungan ini menjadi pertarungan dengan jumlah taruhan terbesar sepanjang masa. Orang-orang miskin menyaksikan pertarungan tersebut melalui layar kaca karena mereka tidak boleh masuk ke area orang kaya. Dalam pertarungan itu, Gudu tampak kewalahan di ronde kedua dan ketiga. Bloodbath ternyata terlalu tangguh baginya. John justru senang melihat Gudu yang terdesak. Dia mengira pemuda itu sengaja mengalahkan diri. Ketika Gudu terjatuh dan wasit mulai menghitung, orang-orang miskin mulai berdoa. Mereka berharap Dewa Ganesha memberikan kemenangan untuk Gudu. Dan kembali keajaiban terjadi. Gudu bangkit berdiri dan dia melanjutkan pertarungan itu. Gudu pada akhirnya berhasil mengalahkan Bloodbath. Setelah memenangkan pertarungan tersebut, Gudu akhirnya menjelaskan siapa dirinya. Gudu adalah Ganapat, petarung terkuat untuk orang-orang miskin. Ternyata Gudu sudah mengetahui jika dirinya adalah Ganapat ketika dia berlatih bersama Siwa dan Jasi. Dia menemukan foto keluarganya. Gudu jadi teringat akan ibunya yang dibunuh oleh komplotan orang-orang kaya. Dia juga teringat akan kakeknya yang mengalami nasib yang sama dengan sang ibu. Gudu sebenarnya sudah mengetahui jika Siwa adalah ayahnya, tetapi dia memilih berpura-pura supaya bisa menjebak John.
Bahkan ketika bertemu dengan Jacy, Gudu secara diam-diam berbisik kepada wanita itu bahwa dia akan membela orang-orang miskin, dan Gudu meminta Jacy agar meyakinkan semua orang miskin supaya bertaruh kepada dirinya. Dengan kemenangan ini, Gudu akhirnya berhasil mengubah takdir orang-orang miskin, sekaligus menjadi pembela dan pencipta harapan bagi mereka semua. Gudu akhirnya berhasil mengubah takdir orang-orang miskin setelah membongkar semua sandiwaranya. Gudu kemudian berkata kepada John, "John, kau sudah kalah. Dan sekarang semua uang taruhan sudah ditransfer kepada orang-orang miskin. Sekarang saatnya aku ingin menantang bosmu Dalini untuk bertarung." Gudu alias Genapat kemudian berteriak, "Dalini, keluarlah. Tunjukkan wujudmu jika kau berani melawanku." Setelah ditantang oleh Genapat, Dalini pada akhirnya muncul di tempat itu. Dia hadir bersama anjing kesayangannya yang berbentuk robot. Dalini sendiri wujudnya menyerupai artificial intelligence alias AI. Dan uniknya lagi, ternyata Dalini adalah doppelganger dari Genapat. Mereka punya wajah yang mirip meskipun bukan saudara kembar. Dan film pun berakhir.